Anna salata tuhayyi'u al-musalli. Salat itu, ini terjemahan bebas ya, adalah conditioning bagi orang yang sholat, atau training, latihan bagi orang yang sholat. Jadi sholat kita yang kita anggap segala-galanya itu, yang antum serius bener lagi sholat, itu ternyata baru latihan. Kalau latihan, pantesan masih sering ingat selain Allah. Untuk Allah menganggapnya itu latihan. Iya. Satu aja sholat kita diterima, antum selamat. Selamat langsung. Nah, latihan kita selama ini jangan dijadikan sebagai data alat untuk menilai sholat orang lain. Karena baru latihan kok. Belum antum ikut turnamen itu. Ya. Belum ada pertandingannya kok. Belum tahu hasilnya. Masih latihan itu, tuhayyi. Saya baru dapat istilah ini. Saya dengar ini kalam dari guru kita beberapa tahun lalu, kata guru, sholat ente itu Razi, itu baru latihan. Kita nggak ngerti maksudnya latihan apaan, gue udah serius-serius begini gitu kan. Udah, Allah, gitu kan, udah merem-merem kita. Ternyata di guru-guru kita masih disebut latihan. Maksud beliau apa? Ente jangan belagu sama latihan ente gitu. Maka nanti kalau melihat ada wali terlihat tidak sholat secara kasat mata, jangan suuzon. Ya, teman saya suuzon sama guru dia. Apa yang terjadi? Gurunya di mana? Dia pergi kemana? Ketemu lagi sholat. Ya, nanti mungkin nggak percaya itu, tapi itu kita menyaksikan berkali-kali. Banyak wali-wali Allah begitu. Dulu wali Majzub siapa? Habib Al-Kaf, Ja'far Al-Kaf juga begitu, sama itu. Di satu kamar kelihatan lagi sholat, yang ini lagi tidur, yang itu lagi baca Quran, yang ono lagi sujud. Mungkin saja Allah mau, ya. Kadang-kadang terlihat di mana dia lagi zikir di sini, terlihatnya di Mekah. Orang di Mekah sumpah-sumpah bilang, ya, anilat ente wallahi, ya. Sampai bawa ke wallahi, ya. Kita dari kecil punya guru dan hidup. Saya bukan dengar dari orang lain, saya dengar dari orangnya langsung melihat, dan orang yang dilihat juga masih hidup. Apa kata dia? Ente jangan bilang-bilang, nunggu aneh mati dulu. Ya. Namanya Maulana Muhammad Nuruddin, waktu saya masih kecil, ya. Thariqat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Beliau itu nggak pernah haji, nggak pernah umroh, orang nggak berduit. Lalu temannya seorang ulama, guru hikam saya, masih hidup, Abu Yanuman Basir, masih hidup Pak, umur 80 berapa saya, 88 kali. Apa kata dia? Wallahi, di padang Arafah saya melihat, ya, gurumu 2 kali malah waktu lagi tawaf, ya, mungkin beliau masih ingat atau sudah lupa. Kadang-kadang orang sudah berumur bisa jadi lupa, ya, tapi kami yang mendengar saksinya banyak. Ketika dia pulang, dia tanya, Tuan Syekh, ente haji kemarin? Enggak. Terus kok aneh lihat ente? Jangan bilang-bilang, tapi tetap aja dibilangin. Nggak sabar, ya, karena selama ini mikir, ini orang kok bisa, orang nggak ngerti baca kitab kok bisa jadi mursyid. Ternyata sirnya lebih kuat dari orang yang bisa baca kitab. Maka kita nggak boleh inilah underestimate lah terhadap orang yang mungkin kualitas intelektualnya di bawah kita, ya, secara zahir ekonomi mungkin juga nggak kayak kita, biasa aja. Siapa tahu dia punya rahasia yang kita nggak punya, ya. Jadi sholat kita ini latihan sholat yang sebenarnya, yang kesejatian itu antum langsung ketemu Allah Ta'ala. Kapan yang disebut sholat itu beneran sholat? Anta abudallah ka'annaka tara. Itu yang disebut ihsan. Engkau menyembah seakan langsung melihatnya. Nah, kalau di teks ini apa? As-salah anna salata tuhayyi'ul musalli. Sholat itu pengkondisian latihan bagi orang yang sholat. Oke?
latihan. Wa ta'udduhu, dan dia mesti mempersiapkan latihan ini lis-sujudi yawma yud'al khalaiq lis-sujudi rabbil alamin. Dia siapkan, dia berlatih supaya nanti jika dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, sujudlah kepada Allah Rabbul Alamin, dia sudah tahu cara sujud. Oke? Jadi jangan bangga dulu sama sholat kita ya. Apa dalilnya? Surat Al-Qalam 42-43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapkan pada sak secara harfiah artinya betis. Orang Wahabi senang benar beginian, berarti Allah punya betis katanya. Ya, udah terserah ente dah ya. Kalau mohon maaf, betis perempuan bagi laki-laki menariknya, berarti rahasia nggak? Maka kita secara ma'rifat menemahkan rahasia ilahiyah, sirrul rububiyah. Ketika Allah singkapkan rahasia ketuhanannya, nah, gitu. Boleh nggak diterjemahkan betis? Ya boleh, terserah ente, kan nanti punya hak juga terjemah. Cuma kita nggak berani bilang Allah punya betis. Kalau punya betis ada kakinya dong, ada jari-jarinya dong, ada lututnya. Belum lama ente bilang Allah punya kemaluan, ya. Apa kata kelompok musyabbihah dari kalangan Syiah dulu? Kata mereka Allah punya semua yang pada diri manusia kecuali kemaluan. Ishada, ya. Apa-apaan ini? Ajaran apa itu? Dan sekarang yang mewarisi itu Wahabiyah. Maka Wahabi ini, tapi mereka katakan laisa kamitslihi syai', tapi tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak mutlak mujassim, musyabbih, tapi semi. Kita harus tanya balik ke mereka, maksud intenya apa? Ya. Tapi yang saya pahami dulu sih begitu, waktu kita ngaji, waktu dulu masih ya. Karena kitab-kitab dulu begitu kan, Ibnu Utsaimin, bin Baz, ya begitu kalimatnya. Ibnu Utsaimin paling parah. Apalagi yang lebih dahulu ya, lebih awal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu parah ya, waktu membahas bab sifat. Lalu lebih awal lagi ya, hidup di zaman salaf, tapi ulama salaf beda sama dia, namanya Utsman bin Said Ad-Darimi, sampai mengatakan Allah punya pipi. Ya salah, bedaknya apa itu ke? Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, dipanggillah mereka bersujud, ayat 42 Al-Qalam, mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna lisujud wa hum salimun. Jadi sujud kita ini Bapak Ibu, ada yang pernah sakit punggung pinggang terus nggak sujud selama sebulan, rasain rukuk mau sujud nanti susah ya kan? Itu sebabnya jangan-jangan tidak semua yang ke dokter-dokter aliran barat itu benar ya. Saya alhamdulillah hari keempat udah bisa sujud Pak, habis tempurung ini pecah. Kata dokter biasanya ini 2-3 bulan, benar nggak Pak dokter? Benar. Alhamdulillah sudah bisa sujud. Hari keempat tuh udah bisa begini, karena 4 hari itu saya ngajak badan saya terus seperti Sayyidina Ali. 4 hari setiap jam sholat kan saya nggak bisa sujud Pak, gerak dikit sakit semua. Apa kita katakan, wahai diriku, katakan aku sholat, aku ruku, aku sujud, nah, sebutin semuanya, darahku, dagingku, tulang. 4 hari saya begitu, hari kelima bisa sujud, tapi sakitnya bukan main ya, sakitnya bukan main. Alhamdulillah ya, berarti masih manusia ya. Khasyiatan absaruhum, basar mereka khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ketundukan anggota. Khusyuknya mata menunduk ke bawah, khusyuknya tangan. Maka cara sujud gimana? Cara sujud coba ya. Jangan sujud kayak guguk begini, naikin ya. Coba sujudnya gimana? Agak diangkat sedikit, terus jari-jarinya semuanya ke depan, bukan tegang, lembut saja
Ya, enggak rapat, juga enggak begini, lembut, relax. Jadi sujud itu posisi relax. Posisi relax sama dengan angkat. Jangan begini, gitu ya. Itu kayak lagi mau tarik piring itu. Sujud mau ngangkat tangan pun Allah itu relax. Sholat itu kata Nabi, arihna bis sholat, relaxkan kami dengan sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Berarti sholat juga terapi untuk diri sendiri, pertolongan pertama untuk diri kita sebelum kita berobat. Ya, sepakat Pak Dokter? Ini kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa. Ya. Kaki mesti ditancapkan, yang sibuk ditancap begini. Ya, itu tanyalah sama ahli-ahlinya, itu luar biasa. Ya, efek ke badan itu luar biasa. Saya kalau pegel aja, itu tinggal sujud lama-lama, itu balik semua. Kepala kita ini butuh darah, dokter, butuh darah. Karena dia di atas, kadang-kadang naik darahnya sulit, benar nggak? Itu sebabnya kita darah tinggi. Ini kan pengalaman saya yang sering darah tinggi. Alhamdulillah beberapa waktu ini sudah jarang darah tinggi, karena ikut terabasan. Tapi akibatnya jatuh ya. Apa yang saya rasakan kalau kita sujudnya benar, itu kita jarang mengalami itu. Tapi kalau sudah kena baru sujud, aduh sakitnya juga bukan main. Ya, tapi tolong, sujud bukan obat seperti obat yang ada di dokter. Dia cuma semacam raha, arihna, merehatkan. Kalau obat datang ke dokter, ya. Kalau obat datang ke dokter, dia semacam pengkondisian saja. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-ayatil karimah an mawqif iftihana al-mukallafin bisujudi wal qiyam wa dhalika an yakshifu an nurin azim. Beliau Abu ya Sayyid Muhammad menerjemahkan, disingkapkan apa? Betis itu diartikan nurin azim, cahaya yang agung. Yatajalla bihi ala ahli al-mawqif, yang Allah tampakkan kepada orang yang berada di wukuf mahsyar, disebut mawqif. Jadi wukuf kita di haji itu latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mauqif. Jadi semua yang kita lakukan hari ini pelatihan. Ya, itu yang saya rasakan waktu haji. Jadi waktu di Arafah, seakan-akan ini miniatur kita mau ke sana. Panasnya bukan main, orang cari tempat. Ya. Ketika dia sudah deal dengan maktab ini ternyata nggak bisa sampai, akhirnya hubungin ini, nggak ada yang bisa. Di saat itu berdoa, ya Allah, kalau emang Engkau takdirkan hajiku diterima, tolong mudahkan. Banyak yang begitu. Ada juga yang ngancam-ngancam, yang diancam travelnya. Ya, nyesel aneh ente. Ya, balikin duit aneh gitu. Banyak begitu. Allahu Akbar. Keluar semua wataknya. Dia kira semua hal mesti bisa dibayar duit. Duit udah berlaku saat itu. Ente punya duit 1M bawa cash, nggak kepakai. Nggak ada orang mau terima. Itu latihan mauqif. Latihan mauqif. Wukuf di Arafah, latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mauqif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga segera berhaji ya. Ya, mumpung masih ada berapa tahun inilah, kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya. Segera haji. Ya, punya duit, bayar banyak sekalian. Nggak usah ditumpuk-tumpuk. Ya. Tapi kalau enggak ya juga umroh aja lah. Kan liman istata'a ilaihi sabila, bagian sanggup aja. Dalam hadis Abu Sa'id, orang-orang mauqif dipanggil sujud, Nabi SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Ketika Allah menampakkan nur azim, rahasianya tidak jadi rahasia lagi, keindahannya. Ya. Imam Syafi'i itu hafalannya rusak habis melihat keindahan betis seorang perempuan. Bukan dia hafalannya rusak, dia mau hafal pikirannya ke sono mulu gitu. Itu baru melihat lawan jenis. Kalau perempuan nggak tahu melihat apa.
Ngeliat apanya laki-laki yang bikin kemudian kepikiran mulu. Saya nggak tahu lah ya, nggak pernah jadi perempuan soalnya. Nanti tanya sama teteh-teteh itulah ya. Pakai nuduh perempuan matre katanya. Yakshifu Rabbuna an saqin fayasjudu lahu. Ketika Allah meningkatkan keindahan rahasianya yang selama ini tidak pernah dibuka di bumi kecuali bagi ahli ma'rifatullah, yasjudu lahu, sujudlah kepadanya semua orang yang mukmin dan baik laki-laki dan perempuan. Wa yabqa man kana yasjud fi dunya riya'an wa sum'ah. Tapi ada yang nggak bisa kepalanya sujud karena dia dulu sujud riya dan sum'ah, ingin disebut alirannya apa, biar sunnahnya apa gitu ya, ini sujud sunnah, ingin disebut sujudnya ala sunnah apa, kelompok apa. Bukan itu sujud kita. Ente sholat bukan karena disebut mau aliran apa, manhaj apa. Sujud itu karena ingin disebut hamba Allah, supaya Allah memanggil kita hamba. Bukan karena kita aswaja sujud kita begini, bukan ya. Jadi kita beramal pun begini bukan karena ingin disebut aswaja. Kita beramal ini supaya Allah terima kita sebagai hamba Allah. Ini hati-hati yang debat-debat aswaja, wahabi, aswahabi. Ini udah jadi berhala. Yang salafinya menganggap manhaj dia segala-galanya, aswaja menganggap disebut aswaja itu segala-galanya, sehingga berbangga dengan gelar-gelar singa, songong, aswaja ya. Singa, aswaja, apa songong aswaja. Wa yabqa man kana yasjud fid dunya riya'an wa sum'ah. Orang yang riya dan pamer sujud, dia tidak sanggup untuk kepalanya sujud karena dia nggak ngelihat. Berarti Allah mengkasyaf, membuka. Jadi di akhirat pun ada kasyaf yang orang-orang munafik tidak sanggup melihatnya, nggak bisa melihat. Orang sudah melihat, dia nggak ngerti ya. Fayadhabu liyasjuda fayaudu zahru tabqan wahidan. Dia coba sujud, nggak bisa balik lagi punggungnya, maksudnya nggak bisa. Dia kan belek-belekin orang, loh orang sujud, kok kita nggak sujud? Dicoba kalau sujud nggak bisa balik lagi, ya, karena dia selama di dunia punggungnya, tulangnya tidak pernah sujud karena Allah, tapi karena ingin disebut beraliran dan bermanhaj apa. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Saya dulu begitu kalau sujud, sujudnya tangannya harus begini, kakinya harus menaik kaki orang supaya disebut bermanhaj, ya begitu deh. Bukan karena ingin disebut hamba Allah, itu beda. Silakan sujud begitu, tapi niatnya dibenerin. Boleh nggak nanti orang kalau kita berdiri terus kaki dia cari-cari, nggak apa-apa, terserah, itu urusan dia, ya kan? Ada orang sholat dari kaki, itu dah dia tuh. Wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi wasallam fayukshaf an saqin wa la yabqa man kana yasjud lillah min tilqa'i nafsi illa adina Allah bisujud. Maka disingkapkanlah keindahan Allah Ta'ala itu sehingga tidak ada yang tersisa orang yang sujud min tilqa'i nafsihi, dari dalam dirinya, illa adinallahu lahu bisujud, orang yang dari dulu sujud dengan zahir dan batinnya, melainkan nanti dia boleh sujud. Mumpung sekarang masih bebas sujud, latihan yang benar ya. Baca yang tadi yang dibaca Sayyidina Ali supaya kita zahir batin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa man kana yasjud ittiqa'an riyan, sama dengan tadi, ila ja'ala zahru tabaqatan wahida kullama yasjud kharra ala kafa. Jadi orang itu yang riya tadi, dia setiap kali mau sujud itu Allah jadikan punggungnya nggak bisa bengkok, nggak elastis ya, nggak elastis. Setiap kali dia mau sujud punggungnya sama badan-badannya jatuh. Jadi yang sulit sujud ruku sekarang coba latihan beneran deh ya. Ya, jangan-jangan ada terapi yang kurang bagus. Harusnya apapun penyakitnya boleh sujud dan boleh ruku ya.
Wal kashfu 'an as-saq al-warid fil ayat wal hadis yufassiruhu ma ja'a an Abi Musa. Adapun kalimat betis saq, ya, itu dapat diartikan sesuai hadis Abu Musa dari Nabi SAW. Yauma yukshafu an saq qala an-nurun azim fayakhirruna lahu sujjada. Hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Tabari, Ibnu Mundzir dan selainnya, ya, yaitu nur azim, cahaya yang agung yang membuat mereka sujud baginya, sujjada, ya. Berarti beliau mentafsir, tidak mentakwil, bukan dari takwilannya, tapi langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan yukshafu an amrin azim, disingkapkan dari amrin azim. Amrin azim artinya sirrin azim, rahasia yang agung. Ini dikit lagi biar pindah bab nanti, ya. Qamatil harb ala saqi ani idza ishtaddat wa azamat. Wa min fadail salat fil akhirah anna laha baban khasan. Keutamaan salat yang terakhir pada bab ini, nanti masih ada di bab yang lain, bahwanya salat itu mempunyai pintu khusus di surga. Jadi nanti surga itu ada gerbang khusus, gerbang sembahyang, gerbang salat. Jadi kalau di kota-kota tua di luar sana itu kalau masuk, kamu gerbang mana gitu, banjarnya banjar apa? Tahu banjar itu batas. Dulu setiap kampung itu di Bali atau di kampung-kampung Jawa yang lama itu ada pembatas kampung, dibangun banjar-banjar. Ya nggak tahu kalau di Banjar arti banjar begitu nggak? Tanya orang Banjar, ya. Oke. Jadi sholat itu ada pintunya. Dan di situ ada penjaganya. Siapa yang min ahli sholat akan dipanggil. Ada yang dipanggil dari bab jihad, ada bab sedekah, ada bab haji, ada bab umrah, ada bab, ada 8 gerbang besar. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah, mungkinkah seseorang dipanggil dari semua gerbang? Nabi sudah paham maksudnya, tolong doain aku. Jadi Abu Hurairah itu gak pernah minta langsung sama Nabi. Abu Hurairah itu sopan sama Rasulullah. Kalau mau minta itu nanya. Jadi minta itu nggak bilang Rasulullah doain aku dong kayak Uqasyah. Uqasyah ini kan langsung belak-belakan. Ya Rasulullah doain aku, gitu kan? Aku jadi orang yang begitu. Kalau kalau Sayyidina Abu Bakar nggak? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Bukan pintu yang dia maksud. Sayyidina Abu Bakar ingin menjadi ahli ibadah, semua ibadah. Apa kata Nabi SAW? Nah, di ujung hadis kita ringkasnya. Na'am wa arju an takuna minhum, ujung hadis. Tentu, dan aku berharap engkaulah salah satu dari mereka. Semoga kita sebagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin.